Shalom, Jemaat GBS Yerusalem Baru yang disayang Tuhan dan sangat saya kasihi. Kali ini dalam pesan penggembalaan seri ke-43, judulnya adalah Dari Kehinaan kepada Kemuliaan. Saudara, yang nyata dari Tuhan kita adalah kita bisa dikaruniai oleh Tuhan kemuliaan. Walaupun saat ini saudara merasa rendah, merasa hina, merasa tidak diperhitungkan, tetapi percayalah saudara, sebagaimana akhir-akhir ini saya sering menyatakan bahwa Tuhan kita itu real, nyata. Kekristenan bukan sekedar sebuah keagamaan, menghadirkan Tuhan di dalam imajinasi, di dalam daya khayal, di dalam ruang di mana hanya bisa ditemui di dalam bayang-bayang. Tetapi saudara, Tuhan kita hadir dalam ruang-ruang nyata dalam kehidupan kita. Dan karena itu saudara tidak perlu kecil hati. Kita tidak perlu merasa hina, rendah, dan kurang diperhitungkan. Karena nanti setelah akhir pesan penggembalaan ini, kita bisa menyimpulkan dan bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kami yang merasa hina ternyata di pandangan Tuhan dan pasti akan dibuat oleh Tuhan manusia-manusia mulia. Mari kita lihat contohnya di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Tetapi kita akan baca lebih dulu ayat 1 sampai 5. Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara, ini adalah kisah orang yang dirasuk oleh roh jahat. Tuhan Yesus beserta para muridnya, baik yang dikisahkan di Injil Matius, Markus, maupun Lukas, ketiganya menulis peristiwa ini adalah sesudah Tuhan Yesus menenangkan angin dan topan. Saudara, Tuhan Yesus bersama-sama para muridnya di perahu itu dihantam oleh angin dan topan yang sangat kuat, saudara. Bahkan murid-muridnya berkata, Tuhan, kami mau binasa. Tolong kami, Tuhan. Dan Tuhan Yesus berdiri meneduhkan angin dan topan itu. Saudara tahu apa tujuannya? Mereka harus menyeberang, menembus kesulitan angin dan topan yang pada akhirnya diteduhkan oleh Tuhan Yesus. Kita kaget, saudara, karena perjalanan mereka berakhir di sebuah tempat yang namanya Gerasa. Siapakah yang ingin ditemui Yesus di sana? Ternyata bukan pejabat, bukan penguasa kota, tetapi orang yang dirasuk roh jahat, saudara. Dan orang ini adalah orang yang paling hina yang kita bisa temukan, yang pernah dijumpai oleh Tuhan Yesus. Saudara, roh jahat yang ditulis di sini adalah the unclean spirit, roh najis, roh yang menguasai daerah itu. Karena di daerah itu kita tahu banyak babi.
babi adalah binatang yang najis bagi orang Yahudi. Berarti daerah itu adalah daerah di luar orang-orang Yahudi yang sangat memegang hukum Taurat. Kenapa daerah itu memelihara babi, saudara? Menurut penyelidikan, ternyata babi-babi itu memang dipelihara sebagai makanan untuk orang-orang Romawi. Jadi orang-orang Romawi pada waktu itu memang halal memakan babi. Tetapi bagi orang Yahudi itu binatang yang najis. Saudara, kita melihat bahwa orang yang dirasuk oleh roh jahat ini betul-betul hina keadaannya. Saudara, dia tidak berdaya. Dia tidak bisa memutuskan apa-apa dalam kehidupannya karena dia dikendalikan oleh roh jahat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di poin yang kedua, kita belajar bahwa dia mengalami proses, sebuah pembalikan keadaan, sebuah turning point dalam hidupnya. Ketika berjumpa dengan Yesus, dia yang adalah orang yang hina, dikucilkan, harus hidup di tanah-tanah pekuburan. Dan bahkan sangat kasihan sekali saudara, karena orang ini memukul-mukuli dirinya dengan batu. Jadi saudara, dia melukai tubuhnya tanpa dia sadari. Karena dikuasai oleh roh najis, roh jahat itu. Poin yang kedua, kita membaca di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Ayat 6 berbunyi demikian. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Berhenti dulu sampai di sini, saudara. Ada sesuatu yang kontras di sini. Sementara orang-orang lain membelenggu dia, merantai, mengikat dia, semuanya itu tidak bisa menguasai orang ini. Dilepaskan, saudara. Tetapi ketika Yesus datang di daerah itu, dia tidak dirantai, dia tidak dibelenggu, tetapi dia dengan kondisinya yang seperti itu mendapatkan Yesus lalu menyembah. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Bukan banyak saja saudara, tapi sangat banyak. Karena legion itu adalah jumlah 5.600 prajurit. Saudara bisa membayangkan satu legion 5.600 prajurit. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ada proses pertolongan daripada Tuhan. Manakala tidak ada lagi orang yang bisa menjinakkan, ayat 4 tadi. Saudara, orang ini sudah dianggap sebagai binatang liar. Karena istilahnya orang lain tidak bisa menjinakkan dia. Tetapi dia bisa sujud menyembah kepada Yesus. Roh-roh jahat atau roh-roh najis itu saudara, menyembah Yesus tidak seperti kita menyembah Tuhan. Mereka menyembah Yesus
adalah sebuah pengakuan bahwa Yesus lebih berkuasa daripada mereka. Beda banget bukan dengan istilah kita menyembah Tuhan. Mereka tahu siapa Yesus. Yesus bukan hanya berkuasa atas diri mereka yang 5.600 oknum roh najis itu, saudara, tetapi juga Yesus adalah pribadi yang bisa mengubah kehinaan kepada kemuliaan. Roh jahat itu tahu bahwa dia harus tunduk kepada firman daripada Yesus ketika berkata di ayat 8, keluarlah dari orang ini. Saudara, roh jahat itu menawar kepada Tuhan Yesus. Kalau dia keluar dan melebihi kawasan daripada Galilea, maka roh jahat itu akan masuk ke daerah umat pilihan Tuhan. Karena itu roh jahat itu memohon supaya dia tidak keluar dari daerah yang najis itu, saudara. Daerah yang banyak babi dan daerah yang dikuasai oleh orang-orang Romawi yang menggunakan babi-babi itu untuk konsumsi makanan mereka. Karena itu mereka memohon, jangan aku keluar dari kawasan ini. Karena roh najis tentunya membutuhkan tempat yang najis juga. Saudara, kita bertemu di poin yang kedua ini, yaitu pertolongan daripada Tuhan. Bagaimana prosesnya? Yesus mengusir roh jahat itu yang merasuki orang itu. Dan roh jahat itu menyembah kepada Yesus sebagai pengakuan ketundukannya kepada Tuhan Yesus. Proses yang begitu indah. Jauh-jauh, begitu berat perjalanan mereka menembus sampai di Gerasa hanya untuk menolong orang dirasuk roh jahat itu untuk bisa pulih. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ayub di Ayub 5 ayat 11. Ia, Tuhan, menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Berbahagialah orang yang dirasuk setan itu, saudara, karena hari itu dia mendapatkan kelepasan yang sempurna. Dari orang yang hina ditaruh oleh Tuhan pada derajat yang tinggi. Dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Mari kita lihat poin yang ketiga di ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Markus pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Lalu mereka, orang-orang penduduk di Gerasa itu mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Kata mengasihani di sini mercy. Bagaimana ia telah menganugerahi kasih yang besar, mercy, kepadamu. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis, di provinsi 10 kota, karena Deka itu 10, saudara, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Menjadi heran di sini bahasa aslinya artinya menjadi kagum, mengagumi karena melihat mujizat dan keajaiban. Saudara, dari orang yang hina menjadi mulia. Yesus menugaskan dia tidak lagi sakit karena dirasuk oleh roh jahat atau roh najis. Tetapi Yesus memberikan tugas yang begitu mulia menjadi misionari bagi daerahnya. Yesus diusir oleh orang-orang itu, saudara. Tetapi yang luar biasa,
karena Yesus menolak orang itu menemani, menyertai dia dalam perjalanan, maka Yesus mengutus orang itu supaya orang itu pergi, mewakili Yesus untuk meneruskan pelayanan itu. Sehingga walaupun Yesus ditolak pergi oleh orang-orang yang ada di sekitar itu, saudara, yang memiliki babi-babi itu, tetapi ada saksi, ada orang yang sudah mengalami dalam hidupnya, telah menjadi orang yang mulia. Dialah yang menjadi saksi dari kasih Kristus, the mercy yang sudah dia terima. Saya yakin dan percaya, kisah ini memang tidak dilanjutkan bagaimana kondisi dan keadaan provinsi Dekapolis. Tetapi saya yakin karena suara kebenaran, suara kemuliaan yang sudah dikumandangkan oleh mantan orang yang dirasuk roh jahat ini, saudara, saya yakin dan percaya daerah itu menjadi percaya kepada Yesus, melihat bukti yang nyata, dan tidak lagi menjadi daerah yang najis. Itulah perubahan yang besar dari kehinaan kepada kemuliaan. Apakah saudara-saudara di tengah-tengah pandemi ini benar-benar merasa rendah maupun hina dan tidak bernilai, tidak diperhitungkan sama sekali? Saudara, akhir dari pesan penggembalaan ini, saya mengajak saudara-saudara melihat seorang yang bernama Bapak Chi Chin Hua. Pak Andreas siapa Pak Chi Chin Hua? Nama Indonesianya adalah Bapak Ciputra. Saudara, Pak Chi ini adalah orang yang percaya Yesus. Dulu dia miskin, saudara. Sejak usia 12 tahun, Pak Chi sudah ditinggal pergi oleh ayahnya menghadap Sang Ilahi. Sejak saat itu Pak Chi kecil ini yang masih 12 tahun harus menyambung hidupnya. Dia turut membantu sang ibu berjualan kue dengan berkeliling di pasar-pasar. Diceritakan bahwa Pak Ciputra menjalani hidup dengan penuh kekurangan. Sejak itu Ciputra bertekad untuk mengubah nasib. Lantas berkeinginan merantau dan bersekolah di Pulau Jawa. Lalu pada akhirnya menjadi seorang insinyur. Setelah itu Ciputra mengadu peruntungannya ke Jakarta. Sehingga akhirnya dengan proses yang panjang dan penuh kerja keras, Ciputra berhasil menjadi pengusaha properti yang sukses. Dia juga menjadi salah satu orang yang terkaya di Indonesia. Tuhan berkuasa membalik keadaan kita dari kehinaan kepada kemuliaan. Jangan khawatir, saudara. Biarlah pesan penggembalaan ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati, saudara. Mari kita bersyukur pada Tuhan untuk cintanya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan. Orang yang dirasuk roh jahat dan roh najis itu Tuhan, hari itu mendapat kelepasan yang sempurna. Hidupnya berubah dari kehinaan kepada kemuliaan. Dan dia ketika dijauhi orang karena dia dirasuk roh setan, dia tinggal di pekuburan, dia menyakiti dirinya. Tetapi ketika berjumpa Yesus, Engkau mengutusnya
kepada orang-orang yang sudah menolak Dia untuk menerima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah pesan ini boleh juga menjadi bagi kami, supaya kami pun sadar dan bersyukur bahwa hidup kami sudah dirubah. Kami sekarang adalah alat-alat yang mulia di tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tuhan memberkati yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati yang kekurangan, mari Tuhan cukupkan. Tuhan memberkati penghiburan untuk yang susah, dan kekuatan yang baru bagi yang semangatnya mulai letih lesu. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali dalam pesan penggembalaan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.